Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat rantau semua? Semoga sahabat rantau semua dimanapun berada ya, semoga tetap sehat, murah rezeki, panjang umur, terhindar dari segala musibah, dan dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi di Sasak Channel Perantau ya, di channelnya para perantau nih ya. Kembali lagi di edisi yang dingin-dingin ini, saya akan membahas trik dan cara-cara kabur ini ya dari tempat kerja itu. Kebanyakan ya yang kerja di sawit-sawitan lah kebanyakan. Namun video ini saya buat khusus untuk pemula ya, untuk saudara yang pemula baru-baru merantau ke sawitan. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa harus kabur, kenapa enggak kita bagus-bagus. Oke, baik, nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus kabur, kenapa kita mengharuskan harus kabur itu, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita harus kabur, dan memang jalan satu-satunya itu harus kabur. Banyak faktor-faktornya. Baik, sebelum saya jelaskan, langkah bagusnya seperti biasa lah, kita bakar rokok dulu, minum kopinya dulu, nanti kita bahas lagi ya. Ini di edisi dingin-dingin begini memang agak hangat-hangat ya, kita bahas kabur-kabur ini udah hangat sedikit lah. Ini saya bikin video ini saya bikin untuk pemula-pemula nih. Kalau yang sudah senior-senior, saya ucapkan selamat berjuang, salam anak rantau, selamat berjuang demi keluarga. Semoga apa segala niat cita-cita itu terkabulkan ya, dan semoga kita tetap sehat. Oke, kembali ke pembahasannya. Oke, faktornya gini sehingga kita kabur-kabur itulah. Faktor pertama kan kita kebanyakan yang merantau ke sawitan ini yang sekarang ini ya, kebanyakan kita itu direkrut dari kampung, itu rekrutan kerja itu dari kampung itu sampai tempat kerja itu kebanyakan ditalangi ongkosnya itu ya. Kita menerima rekrutan itu tentunya kita dengar dari omongan yang ngajak itu, dari omong-omongannya tepong itu manis kan, dijanjikan kita gini, tempat kerjanya gini, woi ladangnya gini, yang sawitan ini ya, sawitnya tingginya segini, gajinya segini, dikasih kita lihat video sama gambar-gambar itu memang bagus, tapi setelah nyampe di tempat melenceng semuanya jauh, baik pusing kepala kita di setelah sampai itu. Nah ini faktor pertamanya, kita langsung otak kita itu berpikir kabur sudah itu bagi yang senior itu. Tapi untuk bagi pemula memang berpikir juga dia seperti itu, tapi kadang-kadang dia gimana caranya susah dia kan. Nah di sini saya akan bagikan trik dan persiapan kita lah, trik dan caranya. Namun ini video ini tidak harus Anda ikuti ya, jangan setelah melihat video saya ini Anda langsung mau kabur gitu. Perlu kita berpikir panjang bertindak itu apa sesuatu. Namun kalau sudah kepepet, kalau sudah memang tidak bisa ditahan-tahan lagi ya, alangkah bagusnya diikuti trik saya ini, karena saya memang senang yang itu yang begitu-gitu itu, saya senang saya itu yang kabur-kaburan ke hutan, masuk hutan apa itu memang saya senang dari dulu itu. Namun bagi sahabat-sahabat pemula ini ya, mungkin kebingungan gimana caranya kitanya. Nah gini caranya ya. Pertama, sebelum Anda melangkah itu, pertama cari channel yang siap menjemput Anda, dan berjanji sama yang jemput Anda itu tepat waktu, kalau bisa dia yang sampai duluan yang menjemput itu kita harus pertama rundingkan itu. Jangan sampai Anda yang nunggu lama, usahakan penjemput Anda itu yang, kalau Anda yang nunggu ya bisa lah kalau 15 menit,
atau bahkan sejaman bisa lah. Usahakan yang jemput itu sudah nyampe duluan lah. Itu yang pertama. Itu kalau sudah ada channel kita kan senang. Terus kedua, usahakan sebelum Anda berencana kabur tuh kuasai medan tempat itu dulu. Anda kuasai jalannya. Kalau ada kesempatan Anda jalan-jalan, lihat jalannya itu bagus tuh, pelajari dulu jalan-jalannya. Karena kan kita tempat baru, di tempat baru, apalagi orang pemula itu ya, yang baru-baru ke tempat itu, mana kita tahu timur mana barat ya, bingung juga kan. Nah, namun kadang pergerakan kita dibatasi ya, biasa kalau rekrutan itu pergerakan kita itu dibatasi, kita diawasi terus ya. Kalau di tempat itu bagus sinyalnya, buka Google Map, pelajari. Nah, mana tempat tujuan Anda itu, tempat titik ketemunya itu pelajari. Terus tulis rutenya itu, tulis rutenya di buku, karena kemungkinan besar nanti setelah ada jalan itu tidak ada sinyal sehingga bingung Anda itu. Nah, kalau Anda sudah tulis rutenya, barulah sudah ada kuasai, baru berencana lah. Oke, tapi jangan melangkah dulu. Ini saya baru kasih tahu rutenya aja ya, kuasai jalannya dulu ya. Masih banyak yang perlu dipersiapkan lagi ya. Setelah Anda sudah tahu rutenya, kuasai, ukur jaraknya kan. Kalau di Google Map itu bisa kita ukur jarak tempuhnya sekian kilo, bisa kita perbandingkan, perhitungkan lah. Misalkan 20 kilo, perjalanan sekian jam, sudah bisa kita cek di Google Map itu. Itu yang kedua, tipe persiapan yang kedua. Nah, untuk barang bawaan kita ya, biasaan barang kita itu kan banyak, mau ditinggalin susah, mau kita bawa susah, mau kita tinggalin sayang ya. Tapi di sini bawah yang penting-penting aja lah, bawah biar Anda itu nyaman jalan. Kalau bisa pakaian tuh pakai pakaiannya 2-3, celana 3, baju 4, nggak usah pikirin yang lainnya. Kalau Anda bawa barang banyak itu nanti Anda susah di jalan itu, bikin susah diri Anda sendiri di jalan itu. Mana yang penting-penting bawah. Terus yang perlu di bawah bekal juga, persiapkan bekal. Misal jarak tempuh Anda sekian itu, usahakan bekalnya lebih banyak bawah bekal daripada bawah pakaian ya. Sama rokok, apa itu yang penting rokoknya itu. Bawah mie, bawah telur rebus, yang praktis saja lah. Bawah air, bawah parang, penting bawah parang. Siapa tahu kan kita kalau kaburin ndak ngikut jalan terus, kita kan ndak berani kita ngikut jalan terus. Harus kita cari jalan pintas. Sudah pasti kita masuk hutan, sudah pasti. Walaupun tidak masuk hutan, kalau kita jalan pintas ini memang jauh dia kan. Jadi, usahakan bawa banyak-banyak sekiranya Anda, kalau bisa satu orang satu kotak nih, rebus telur 2 papan. Nah, itu jangan sampai kekurangan bekal. Siapa tahu nanti pas Anda jalan udah di pertengahan ketemu penjaga, dicari, sehingga Anda memutuskan untuk masuk hutan. Di situ pentingnya bekal, itu yang perlu disiapkannya. Oke, selanjutnya ya, kalau sudah bekal Anda cukup, usahakan kalau bisa Anda kabur itu jangan banyak-banyak lah. Paling banyak 4 orang boleh lah. Kalau terlalu banyak itu, selain kita banyak pendapat, nanti banyak pokoknya susah lah kalau. Namun kalau keadaan kepepet, terlalu banyak yang ingin kabur ya bisa juga, tapi harus kompak, kekompakan itu. Nah, mana yang tahu rutenya itu penunjuk jalan satu ya, jangan banyak-banyak, nanti bingung Anda sendiri, ada yang mau kesini. Nah, gitu. Namun kalau sudah keadaan, kadang-kadang pas kalau udah kepergok, kadang ada yang lari ke sana lari ke sini. Di situ Anda harus pandai-pandai lah, usahakan selalu bersama lah, dimanapun keadaannya selalu bersama rombongan Anda itu. Saya bisa membagikan tips-tips, karena kalau soal kabur ini saya itu
dari dulu ya, dari masuk ke Malaysia Barat dulu dari tahun 2006 ke Sumatera, ke Kalimantan. Saya itu tidak mau saya ngongkos-ngongkos itu ke Malaysia, ke apa itu. Kita ngongkos pun belum tentu tempatnya bagus juga kan. Udah itu banyak kan kita ngutang ngongkosnya itu. Itu ongkos itu sampai di sana tidak bagus juga. Kalau saya pribadi lebih baik ikut rekrutan yang gratis inilah. Kalau tidak bagus kan kita tinggalin aja. Toh kita kabur juga masih kita ada gaji, wajib kita ninggalin gaji itu. Karena kebiasaan kita eh, pertengahan bulan kedua baru nerima gaji, kadang-kadang tanggal 25 sudah tinggal 5 hari 2 bulan kita kerja baru digaji 1 bulan, otomatis gaji yang 25 harinya itu kita tinggalkan itu. Entahlah siapa yang salah di sini ya, tak usah dipikirkan lah siapa yang salah, karena kan kita berangkat dijanjikan bagus tempatnya, dikasih lihat videonya bagus, gambarnya bagus, tahu-tahu nyampe di sana jauh melenceng, nggak ada satu yang tepat sama yang dijanjikan. Nah, disitulah kebanyakan gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya tidak peduli lah ya, kalau saya berminat tuh ya, saya tidak peduli bagus ke apa tuh, memang saya terima terus. Saya tidak berpikir, saya tidak bertanya-tanya, kalau ada niat itu memang saya jalan tanpa nanya-nanya. Ya kita begitu kan karena faktor keadaan juga kan, mau kita tahan-tahankan tempat kerjanya susah, gajinya kecil, jauh di bawah standar. Kebanyakan yang rekrutan ini memang gajinya jauh di bawah standar lah. Kadang-kadang kita min juga, saya pernah ngalamin sampai min, saya kerja mati-matian min saya itu. Bukannya bisa nyelesain ngongkos itu, untuk apa kita coba berlama-lama di sana, itu makin lama makin nambah hutang kan. Di sini kita harus apa namanya, bukannya kita di sana lama itu banyak uang, ini malah banyak utang, gimana nggak mau kabur coba. Banyak yang begitu, dan yang sering kabur bukan 1-2 orang, banyak. Mungkin kalau 1-2 orang mungkin bisa dikatakan kita yang memang tidak becus kerja, tapi ini kebanyak, sehingga kita juga berniat demikian kan. Oke, itu cara-caranya ya bagi pemula, namun tidak harus diikuti lah, kalau bisa jangan diikuti lah, kalau bisa tahan-tahanin aja lah. Kalau saya ya kalau tahan-tahan dalam keadaan begitu memang nggak bisa ditahanin pun bertahun-tahun masih aja kita ngutang di sana, kan kita di sana nyari uang bukan nyari kerja kan. Nah, sehingga gimana caranya kita biar dapat uang, kalau di sana terus bukannya dapat uang malah nambah hutang, untuk apa coba kan. Ini saya bukan sekali 2 kali ngalamin yang kayak gitu, ke Malaysia Barat dulu gitu, ke Sumatera dulunya saya gitu, ke Riau, ke Kalimantan gitu, ke Desa Tani. Namun saya itu senang yang begitu-gitu, petualangan yang gitu-gitu itu, jadi tidak saya pikirkan sudah itu. Memang tempatnya tidak enak ya, mau gimana lagi, kita coba-coba aja. Pernah kemarin mau kabur orang itu ketahuan ya, habis dihajar. Saya bukannya gentar, malah langsung saya malamnya berangkat kabur. Bukannya gentar melihat orang yang ketangkap itu dipukuli, malah saya malamnya lagi itu saya berangkat, sampai dibawakan parang dicari, ya silahkan. Disitulah kita gunakan rumus GTA, kotak segitiga X O R1 R2 jadi pesawat kan, itu rumus GTA itu. Rumus GTA kita pakai kalau mau kabur-kabur. Intinya di video ini tidak usah diikuti ya, kalau bisa ditahanin aja. Ini saya berbagi aja untuk yang putus-putus asa ini, kayak saya inilah. Ini khusus untuk pemula ini kan. Kalau yang sudah senior tuh mantap, sudah saya akui sudah tidak bisa diragukan lagi lah perantau senior tuh. Untuk perantau senior
semangat ya, semangat terus, semangat demi masa depan, demi keluarga, semangat terus. Itu yang untuk pemulanya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa bagikan tips-tips, semoga bermanfaat ya. Namun jangan lupa berdoa ya, berdoa itu penting itu. Entah kita mau kerja, mau apa, tetap berdoa sebelum melangkah itu, baca doa dulu. Setidak-tidaknya yang pendek-pendek lah, yang apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah itu aja sudah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan jangan lupa telepon sebelum melangkah itu, telepon ibu di rumah, minta didoakan biar selamat. Itu aja, itu paling mujarab itu. Saya memang begitu terus sampai sekarang. Saya kalau muka botu lalu saya minta doa restu dari rumah, saya berdoa. Alhamdulillah dari tahun 2006 sampai sekarang kalau kemana-mana itu kabur-kaburan, alhamdulillah. Bukannya kita cari masalah ya, bukannya gitu, tapi karena keadaan lah. Entahlah di sini siapa yang salah kalau begini keadaannya. Oke, mungkin sekian lah video ini, semoga bermanfaat ya. Oke, untuk sahabat rantau semua saya ucapkan semangat terus ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita pergi sehat, kita harus pulang pun sehat ya. Oke, video kali ini, nanti video lainnya kita bahas soal cinta, soal cinta anak rantau, nanti kita bahas juga ya di part 3-nya ya. Oke lah. Oke, baik, saya tutup video ini dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam anak rantau, semangat, semangat, semangat.